Om Swastiastu. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Nama saya Niputu Vidya Nirmala Suwarbawa, just call me Vidya for short. Saya merupakan siswi kelas 11-4 SMA Negeri 1 Negara, nomor absen 31. Pada kesempatan yang sangat baik hari ini, izinkan Vidya untuk membagikan 10 cara mengenai penyelesaian soal yang berkaitan dengan materi, relasi, dan juga fungsi. So what are you waiting for? Let's check it out. Oke teman-teman semua, kita mulai dari pembahasan soal yang nomor 1. Jadi, diketahui sebuah pernyataan bahwa Y sama dengan 2X plus 1 merupakan fungsi. Sedangkan X sama dengan Y kuadrat merupakan pernyataan bukan fungsi. Oke teman-teman, kita diminta untuk memberikan penjelasan mengapa pernyataan yang pertama dapat dikatakan fungsi dan mengapa pernyataan yang kedua dikatakan bukan fungsi. Jadi alasannya adalah karena ketika kita mengkonversikan pada koordinat kartesius, maka nanti variabel Y atau garis Y-nya akan menimbulkan keadaan tidak linear. Nah, jadi karena tidak linear, maka situasi pada koordinat kartesius akan membuat satu domain memiliki dua atau lebih kodomain. Ini teman-teman semua. Nah, kita diminta juga untuk memberikan contoh fungsi dan juga bukan fungsi. Kalau contoh fungsi itu adalah fx sama dengan 3x plus 2. Sedangkan ini fungsi ya teman-teman. Sedangkan yang bukan fungsi itu merupakan 2x sama dengan y pangkat 3. Ini bukan fungsi. Kita lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Iya. Jadi nomor 2 ini akan membahas tentang subdomain dan juga range. Oke, kita tulis dulu. Diketahui F memetakan R ke R. Oke. Nah, di sini diberikan Fx sama dengan 3x kurang 2 per x kuadrat plus 3x min 4. Oke. Dan juga diketahui gx. Gx sama dengan akar 2x tambah 5. Seperti ini teman-teman. Lalu kita diminta untuk mencari domain F. Nah, domain F-nya adalah, jadi yang kita pakai itu adalah fx-nya ya teman-teman. Ya. Ada sebuah syarat yang mengatakan bahwa sebuah pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi tidak sama dengan 0. Berarti kita tuliskan syaratnya sini tidak sama dengan 0. Kita buat dulu ya teman-teman. Yuk. Domain F sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4 tidak sama dengan 0. Kita faktorkan yuk teman-teman sama-sama. Ini 1 ya teman-teman. 1 kali dengan negatif 4 akan menjadi 0
negatif 4. Nah, bilangan apa atau angka apa yang jika dikalikan hasilnya adalah negatif 4, tapi jika dijumlahkan hasilnya adalah 3. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kita ambil bahwa faktornya adalah min 1 atau negatif 1 dengan plus 4 atau positif 4. Oke. Min 1 atau negatif 1 dikali 4, hasilnya adalah min 4. Dan negatif 1 dijumlah dengan 4, hasilnya adalah 3. Berarti kita mendapatkan akar-akarnya teman-teman. Ya. X kurang 1 atau X dijumlahkan dengan 4 tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, X berarti tidak sama dengan ini menjadi 1 atau X tidak sama dengan negatif 4. Oke teman-teman. Jadi kita bisa nih dapat domain F-nya. Domain F adalah kita menggunakan kurung kurawal ya jika menuliskan domain X sedemikian sehingga X tidak sama dengan negatif 4 dan ini teman-teman X tidak sama dengan 1. X merupakan elemen bilangan real. Penulisannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke pencarian domain G. Baik, kita akan melanjutkan ke pencarian domain G. Oke. Domain G ya teman-teman. Jadi kan tadi diketahui Gx itu merupakan akar 2x tambah 5. Nah teman-teman, ada satu syarat. Jika bentuk dari sebuah fungsi adalah sebuah fungsi akar, maka syaratnya adalah fungsi akar tersebut lebih dari sama dengan 0 ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan syarat ini untuk mencari domain G. Kita langsung cari, yaitu nih 2x tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Untuk menghilangkan akarnya atau menghilangkan nilai akarnya, maka kita bisa menguadratkan kedua sisi. Kita kasih spidol dengan warna lain ya teman-teman. Ya, kita tambahkan kuadrat, di sini kuadrat, maka hasilnya adalah akar dengan kuadrat disederhanakan. 0 dikuadratkan akan menjadi tetap 0 karena 0 kali 0. Jadi 2x tambah 5 lebih dari sama dengan 0. Setelah itu kita langsung kita buat x-nya itu berada di ruas kiri sedangkan bilangannya berada di ruas kanan. Oke, x lebih dari sama dengan, karena ini pindah ya, maka tandanya akan berubah menjadi negatif 5. Karena di sini 2 kali x, maka jika dia dipindahkan melewati sebuah ruas, maka akan berubah bentuknya menjadi 2. Jadi x lebih dari sama dengan negatif 5/2. Saya teman-teman ya. Jadi domain atau daerah asal dari G akan menjadi kurung kurawal terbuka x sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan negatif 5/2 dan x merupakan elemen bilangan real. Iya, kita udah dapat domain G-nya. Setelah itu kita diminta untuk mencari domain F kali G. Domain F kali G. Oke teman-teman, jadi untuk mencari domain F kali G, maka kita akan melakukan pengirisan. Jadi domain F atau daerah asal F beririsan dengan domain
dari G. Nah, untuk melakukan irisan seperti ini, teman-teman perlu bantuan si uji titik untuk mengetahui domain dari F kali G. Oke, kita mulai uji titik ya. Kita buat line, we make a line, and then kita gunakan 0 sebagai pengujinya. Nah, kita misalkan di sini sebagai negatif, di sini sebagai positif, dan di sini sebagai positif. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga di sini ada add notes buat teman-teman semua. Jika ada tanda seperti ini sama dengan, maka jika kita menguji titik, kita akan menggambarkan seperti bulat penuh. Tapi jika hanya sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, maka teman-teman akan menggunakan titik yang dalamnya kosong. Oke, started ya. Tadi dibilang bahwa domain F itu X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan min 4. Oke, di sini bilangan positif, di sini bilangan negatif. Kita gunakan 0 sebagai tolak ukurnya ya. Oke, kalau di sini kita tuliskan di sini adalah tidak sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan kita pakai ini ya. Tidak sama dengan 1. Nah, jika kita masukkan yang X tidak sama dengan negatif 4. Oke, X tidak sama dengan negatif 4. Kita taruh di sini teman-teman. Masih menggunakan ini ya, karena sama. Nah, tapi kita ketemu dengan tanda yang seperti ini. Maka yang kita gunakan adalah yang bulat penuh ya. Jadi ini taruh negatif 5/2. Oke, negatif 5/2 dapat. Jadi ketika kita memikirkan bahwa sebenarnya X ini gimana ya? Nah, kita perlu berpikir. Kalau misalnya kita bilang X itu harus lebih dari sama dengan negatif 5/2 loh. Berarti kalau lebih dari negatif 5/2, X itu lebih besar atau sama dengan negatif 5/2, kira-kira negatif 4-nya masuk gak? Kira-kira negatif 4-nya masuk tidak teman-teman? Tentu bisa disederhanakan dengan hanya menuliskan X lebih dari sama dengan negatif 5/2 ya. Setelah itu, kalau misalnya lebih dari negatif 5/2, apakah bisa dia mencapai 1? Tentu bisa. Nah, jadi yang perlu kita tuliskan dalam domain F kali G itu adalah X tidak sama dengan 1 juga. Jadi hasilnya itu adalah ya X sedemikian sehingga di sini ya domain F kali G sama dengan X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 1 dan X harus lebih dari sama dengan negatif 5/2. X merupakan elemen bilangan real. Oke teman-teman, seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan ke mencari domain F per G. Kita tuliskan di sini ya. Oke, kita tuliskan di sini. Kita akan mencari domain dari F per G teman-teman ya. Jadi bisa kita dapatkan dengan menggunakan cara domain F diiriskan dengan domain G dan diiriskan juga dengan X sedemikian sehingga Gx tidak sama dengan 0. Maka nanti teman-teman akan mendapatkan X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 5/2, X tidak sama dengan 1. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita buat nomor 3 ya teman-teman. Yuk kita mulai. Jadi di nomor 3 itu terdapat pernyataan bahwa Fx sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 5, ya kan? Yang ditanyakan adalah Gx-nya. Nah,
Jadi diketahui juga if tambah 3x sama dengan 2x kuadrat negatif x tambah 3. Oke teman-teman, jadi kita cari dulu ya, kita disuruh untuk mencari x-nya. Jadi f tambah 3x lah 2x fx ditambah dengan gx. Ya, kita masukkan aja 2x kuadrat kurang x tambah 3 sama dengan fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x plus 5 tambah gx ya. Oke, kita akan masukkan ke sini 2x kuadrat. Oke, kita pakai ya. Kurang x kuadrat. Sudah. Setelah itu kurang 2x. Setelah itu kita tambahkan dengan kurang x. Setelah itu ada ditambah 3, lalu ditambah 5. Hasilnya adalah gx ya. Jadi kita operasikan terlebih dahulu. 2x dikurang 1x kuadrat, 2x kuadrat kurang 1x kuadrat menjadi 1x kuadrat 2x kuadrat. Negatif 2x dikurang x berarti negatif 3x. 3 tambah 5 berarti 8. Hasilnya adalah gx. Betul ya teman-teman. Setelah itu, oh ya, ini dikurang 5 ya teman-teman karena berpindah. Jadi hasilnya ini adalah negatif 2. Jadi x kuadrat kurang 3x kurang 2 merupakan gx. Setelah itu kita diminta untuk mencari f2-nya. Nah, kita masukkan ke sini ya, ke fx. Jadi x-nya digantikan dengan 2, otomatis ini juga berganti. 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 5. 2 kuadrat itu merupakan 4. Tambah 2 kali 2 itu 4 tambah 5. 4 tambah 4 8 tambah 5. Hasilnya akan menjadi 13 hasilnya. Kita lanjut yuk. Oke teman-teman, kita akan membahas bagian C atau bagian ketiga yang ditanyakan pada soal nomor 3 ya. Jadi kita kasih warna yang beda dulu. Ditanyakan f kurang g x ya teman-teman. Setelah itu berarti jika bentuknya seperti ini maka bisa diubah menjadi fx kurang gx ya. Nah setelah itu kita akan masuk saja. Tadi fx-nya itu adalah x kuadrat tambah 2x tambah 5 dikurang gx-nya tadi baru kita dapetin ya, x kuadrat min 3x min 2. Oke, jadi x kuadrat tambah 2x tambah 5 akan ini dimasukin dulu, dikalikan dengan ini semua ya, atau dikalikan dengan negatif x kuadrat tambah 3x tambah 2. Maka hasilnya itu adalah ini ya teman-teman, bisa langsung diperhatikan x kuadrat kurang x kuadrat nantinya akan habis ya teman-teman. Terus 2x ditambah dengan 3x akan menghasilkan 5x. Iya, jika 5 ditambahkan dengan 2 akan menghasilkan 7. Hasil dari f min gx itu adalah 5x tambah 7 ya. Setelah itu ditanyakan f kali gx. F kali gx. Oke, kita langsung aja ya. X kuadrat tambah 2x tambah 5
itu X kuadrat. Negatif 3X, negatif 2. Oke, langsung aja teman-teman kita operasikan. Ya, ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini. 2X dikalikan dengan X kuadrat, dikalikan dengan negatif 3X, dikalikan dengan negatif 2. Setelah itu, ini teman-teman ya, kita kalikan semuanya, semua bilangan di kedua ruas masing-masing ya. Setelah itu 5 dikali X kuadrat, 5 dikali negatif 3X, 5 dikali negatif 2. Maka nanti hasilnya akan sebenarnya panjang ya teman-teman ya. Kita tuliskan ya biar lengkap. X pangkat 4 kurang 3X 3 tambah 2X2 tambah 2X3. X pangkat 4 kurang 3X kubik tambah 2X kuadrat tambah 2X kubik dan juga kurang 6X kuadrat kurang 4X tambah 10X kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2, kubik itu pangkat 3 ya. Setelah itu dikurang 15X. Wow, sampai bawah ya ini. Setelah itu dikurang 10. Kita langsung aja ke sini ya. Dikurang 10. Oke. Setelah itu akan mendapatkan hasil ya teman-teman. X pangkat 4 kurang X pangkat 3 tambah 6X kuadrat kurang 19X kurang 10. Hasilnya akan seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Oke, kita cari nomor 4 ya. Oke, nomor 4 diketahui fx adalah x kurang 8, gx adalah x kuadrat kurang 1, sedangkan hx adalah x tambah 4. Nah, tentukan A ya teman-teman, yang kita cari A. Jika yang dicari adalah A, oke? Jika F komposisi G sama dengan G komposisi H. Oke, karena sini kan X, tapi yang kita cari A teman-teman. Jadi X bisa digantikan dengan A, maka di sini A dan juga di sini A. Oke, beres. Setelah itu kita masukkan ya teman-teman ya tentang ini nanti dirubah jadi A semua. Posisinya akan seperti ini teman-teman. Ini ya, F komposisi G A sama dengan G komposisi H A. Bisa ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan. Berarti F G-nya di sini X kuadrat kurang 1 teman-teman, sama dengan G hanya berapa? X tambah 4. Betul kan ya? Kita masukkan nih sekarang. Anggap sini A-nya. Nah, setelah itu diberikan pernyataan di sini A. Tinggal dikurang 8 teman-teman. Kita gantikan posisi X dengan bagian ini ya. X kuadrat kurang 1 kurang 8 sama dengan di sini Gx-nya pakai X kuadrat, berarti X tambah 4 kuadrat kurang 1. Kan gitu ya posisinya teman-teman ya. Nanti itu kita ganti deh langsung X-nya dengan A. Di sini juga A, di sini juga A. Oke. Langsung deh kita nanti akan mendapatkan seperti ini. A kuadrat kurang 9 sama dengan A kuadrat kurang 9, A kuadrat tambah 8A tambah 16 min 1 atau kurang 1. Nah, setelah itu masuk nih teman-teman. Jadinya A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 8A tambah 15 tambah 9. Betul kan ya? Kita pindahkan nih teman-teman supaya A kuadratnya habis. Nih, ke sini dia. Nah, ini di sini kan jadi 0 teman-teman. Nah, 0 ini
negatif 8A sama dengan ini teman-teman, ini dan ini. Jadi 24, berarti bisa disimpulkan A sama dengan 24 per negatif 8 sama dengan negatif 3. Dapat deh nilai N-nya. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Soal nomor 5 ya. Nah, soal nomor 5 itu akan membahas tentang komposisi fungsi tapi 3 fungsi dia ya. Jadi soalnya seperti ini teman-teman. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 3 kan, sedangkan gx itu sama dengan 2x kuadrat kurang 4x kurang 1 dan juga hx nya itu adalah 4 per x tambah 1. Oke, setelah itu kita diminta untuk mencari G komposisi F. Siap ya? G komposisi Fx. Oke, maka akan menghasilkan G F X. Ini kan ya teman-teman ya. Setelah itu langsung kita masukkan nilainya. G kita kerjakan dari sini dulu. Fx nya berapa? 2x kurang 3. Terus kita masukkan lagi G, kan ada 2, kita gantikan lagi yang ini 2x kurang 3 kurang 3, seperti itu ya. Setelah itu dapat nih teman-teman jadinya seperti ini. G dikalikan kan 4x, setelah itu kurang 6, lalu dikurang 3. Setelah itu masuk yang G, 2x kuadrat. Jadinya seperti ini teman-teman. 2x kuadrat kan 2 kali berapa? 4x kurang 9. Ini kan 9 hasilnya teman-teman ya. Setelah itu kita gantikan dengan 4x kurang min 4x, berarti nanti posisinya akan seperti ini, kurang 16x tambah 36 kurang 1. Nah setelah itu akan dapat nih teman-teman 2 kali 16x kuadrat kurang 36x kurang 36x tambah 81 kurang 16x tambah 35. Nanti hasil akhirnya itu akan menjadi 32x kuadrat kurang 144x tambah 162 kurang 16x tambah 35. Memang paling sederhana itu akan menjadi sama dengan 32x kuadrat kurang 160x tambah 197. Hasilnya ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan lanjut ke pembahasan soal yang 5B. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke pembahasan soal 5B ya. Oke, kita akan masukkan H. Ini ada yang seperti ini teman-teman. Yang ditanyakan adalah H komposisi G komposisi F X ya. Oke, ini benar-benar harus teliti, nanti hasilnya itu akan menjadi H G F X seperti ini. Nanti H G kita masukkan nilai Fx nya 2x kurang 3, maka akan mendapatkan H kita masukkan bersama dengan nilai G nya 2x kurang 3 kuadrat kurang 4x kurang 1. Nanti hasilnya akan menjadi H 2 kali 4x kuadrat kurang 6x tambah 9
kurang 4 kali 2x min 3 atau negatif 3 dikurang dengan 1. Oke teman-teman. Setelah itu kita lanjutkan. Kita bisa dapat nanti nilainya H menjadi 8x kuadrat kurang 24x tambah 18 kurang 8x tambah 12 kurang 1. Nanti akan menjadi H 8x kuadrat kurang 32x tambah 29. Ini nanti kita masukkan nilai hanya kan tadi pecahan ya teman-teman ya. Nanti akan menjadi 4 per 8x kuadrat kurang 32x tambah 29 tambah 1. 4 per x plus 1 nanti ya teman-teman. 8x kuadrat kurang 32x tambah 30. Tapi ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya akan menjadi 2 per 4x kuadrat kurang 16x, 30 bagi 2 berarti tambah 15. Oke, ini hasilnya teman-teman ya. Kita lanjutkan ke pembahasan nomor 6. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan dengan nomor 6. Iya, nomor 6 itu dia membahas tentang komposisi ketika salah satu dari fungsi diketahui, nanti hasil jumlah juga diketahui dan akan mencari satu fungsi yang belum diketahui. Ya, teman-teman. Jadi di sini ada soal nih. Terjadi ketika f komposisi gx-nya itu diketahui. Itu diketahui adalah 4x kuadrat tambah 6x kurang 5, kan gitu ya teman-teman ya. Dan diketahui gx-nya dulu. Gx-nya itu adalah 2x tambah 3. Tapi ini jika menentukan fx. Kalau fx sama dengan 2x tambah 3 jika kita diminta untuk menentukan gx. Nah, ini teman-teman. Jadi kita gunakan cara pengurangan yang sama atau kuadrat sempurna pada kedua ruas. Jadi ada cara seperti ini. Sebenarnya banyak caranya, ada juga permisalan. Tapi di kesempatan kali ini kita gunakan yang kuadrat sempurna terlebih dahulu ya. Setelah itu kita akan f g x sama dengan 4x kuadrat tambah 6x kurang 6 f gx 4 sama 4x kuadrat tambah 6x negatif 5 karena dikurang 1 ya teman-teman. Oke, sepertinya salah tulis sini negatif 5. Oke, kita ulang ya, sudah diulang tadi. Setelah itu f kita gantikan dengan posisi gx, itu akan menjadi 2x tambah 3. Kan di sini otomatis akan menjadi gini ya teman-teman ya. 4 2x tambah 3 tambah 6 2x tambah 3 kurang 5, kan gitu ya teman-teman jadinya. Nah, di sini kita akan kurangkan dia dengan 3. Di sini juga 3, di sini juga 3. Kan gitu ya teman-teman. Kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini. 2x tambah 3 kurang 3 sama dengan 4 2x tambah 3 kurang 3 tambah 6 2x tambah 3 kurang 3 kurang 5. Gitu kan teman-teman. Nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. If 2x sama dengan 4 x kurang 3 itu kita bagi duanya dengan seperti ini. Nah, kita biar depannya tuh habis ya teman-teman. Jadi kita kuadratkan tambah 6 x kurang 3
2/2 kurang 5. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. X 4 X kuadrat kurang 6X tambah 9/4 tambah 6 kali X kurang 3/2 kurang 5. Itu ya teman-teman. Dilanjutkan lagi, akan mendapatkan fx sama dengan x kuadrat min 6x atau kurang 6x tambah 9 tambah 3x kurang 9 kurang 5. Nanti akan menjadi fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 5. Oke teman-teman, dapat hasilnya. Kita akan melanjutkan ke pembahasan nomor 6, nomor B. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas mengenai soal nomor 6 bagian B. Yang pertama, kita kan udah tahu tadi bahwa f komposisi gx-nya itu ada nilainya udah diketahui 4x kuadrat tambah 6x kurang 5. Ya, setelah itu kita akan memasukkan nilai 2 f komposisi gx itu tambah 3, karena kita ngambil dari sini ya teman-teman, gx nya nggak diketahui, berarti nanti hasilnya adalah 2 gx tambah 3 sama dengan 4x kuadrat tambah 6x kurang 5. 2gx itu akan menghasilkan 4x kuadrat tambah 6x kurang 5 kurang 3, kan ini ke sini ya teman-teman ya. Setelah itu kita akan bertemu dengan hasil dari gx, hasil akhirnya 4x kuadrat tambah 6x negatif 5 dengan negatif 3 akan menjadi negatif 8. Karena 2-nya ke sini pindah, maka ini dibagi 2 ya. Jadi 2x kuadrat tambah 3x kurang 8, negatif 8 dibagi 2 jadi negatif 4. Oke, dapat hasilnya teman-teman. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7 ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Jadi nomor 7, 8, dan 9 itu dia fungsi inverse teman-teman. Jadi kita ya bisa perhatikan soalnya. Diketahui fx itu merupakan 2/3 kali dengan 4x kurang 5. Yang perlu kita cari adalah f inverse x ya. Jadi kita untuk mencari f inverse x itu kita misalkan dengan y sama dengan 2/3 4/1x kurang 5/1. Kan begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti akan mendapatkan hasil y sama dengan 8/3x kurang 10/3. Nah, seperti itu. Setelah itu kita pindahkan teman-teman 8/3x nya supaya nanti dia di ruas sendiri. Jadi y tambah 10/3 sama dengan 8/3x. Maka akan mendapatkan hasil 3y. Kita perlu sederhanakan teman-teman. Jadi 3 ininya pindah ke sini, y plus 10/3 atau tambah 10/3 sama dengan 8x. Nah, nanti akan menjadi, kita pindah ke sini ya. Nanti akan menjadi 3y tambah 10, karena ini hilang teman-teman, disederhanakan, sama dengan kan 8x. Berarti x sama dengan 3y tambah 10 kurang 8. Berarti f inverse x itu akan mendapatkan y nya tadi diganti teman-teman pakai x. Jadi 3x tambah 10/8. Dapat hasilnya. Kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 8. Jadi nomor 8 itu diketahui ya teman-teman, fx itu sama dengan 2x tambah 5 dibagi dengan 3x kurang 4.
kita akan diminta untuk mencari f inverse x. Sudah, kita jadinya misalkan lagi y sama dengan 2x tambah 5 per 3x kurang 4. Ya kan? Jadi akan mendapatkan ini dipindah ke sini, y kali 3x kurang 4 sama dengan 2x tambah 5. Kan gitu. Ini dikali sini, ini dikali sini, dikalikan ke dalam. 3xy kurang 4y sama dengan 2x tambah 5. Nah, 3xy, nah ini yang isi x-nya kita pindahkan dalam satu ruas. 2x sama dengan 5 tambah 4y. 4-nya kita ginikan ya, biar beda. Ya, kesini dia ke ruas itu. Jadi nanti didapatkan hasilnya itu adalah x 3y kurang 2. Nah, kita bisa ubah karena jika kita bentuk persamaan ini ke dalam persamaan yang lain, itu bisa teman-teman. Kan x dikalikan dengan 3y itu akan menjadi 3xy, dan negatif 2 dikalikan dengan x itu akan menjadi negatif 2x. Kita bentuknya yang kita ubah dengan 5 tambah 4y, kan seperti itu ya. Setelah itu dapat deh kita hasil kita, biar x-nya sendiri dari sini. 5 tambah 4y per 3y negatif 2 kurang 2. Ya. Nah, bisa ditanya, oke, seperti jalan ya berliku-liku. Jadi f inverse x itu akan menjadi 5 tambah 4x 3x per 3x kurang 2. Ini hasilnya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 9 ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 9. Jadi diketahui fx itu bernilai x kuadrat tambah 4x kurang 3 ya. Jadi kita diminta untuk mencari f inverse x, teman-teman. Oke, y sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 3. Stepnya sama teman-teman, cuman angkanya yang lebih berbeda di sini sepertinya ya. Setelah itu kita akan membuat seperti ini. Y sama dengan x kurang 2 kuadrat kurang 7. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti y tambah 7 sama dengan x kurang 2 kuadrat. Nah, seperti ini. Supaya nanti x-nya bisa berdiri pada ruasnya sendiri, maka kita harus menghilangkan kuadratnya teman-teman dengan cara mengakarkan. Kita pakai spidol warna lain ya, kita pakai warna biru. Nah, y tambah 7-nya ini kita akarkan. Yang ini juga untuk menghilangkan kuadrat kita akan perlu akarkan. Sebenarnya gara-gara ini makanya kita tambahkan akar di sini. Harus kita tambahkan akar ya. Setelah itu, ini penyederhanaan teman-teman. Iya. Jadi tersisa hanya akar y tambah 7 sama dengan plus minus x kurang 2. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti berarti x itu bisa 2 tambah akar y tambah 7 dan x sama dengan 2 negatif y tambah 7. 2 kurang akar y tambah 7. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, karena dia ada plus minusnya atau tambah kurang lebih. Karena ketika kita mengakarkan itu bisa ada 2 hasil atau 2 akar yang terbentuk teman-teman ya. Makanya kita perlu menambahkan plus minus atau kurang lebih di depan hal yang kita akarkan untuk kita hilangkan kuadratnya. Seperti itu teman-teman. Kita next ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Oke, subbab materi yang dibahas pada nomor 10 itu adalah komposisi fungsi inverse. Jadi
ada fungsi yang diinverskan, lalu fungsi inverse itu akan dikolaborasikan dengan materi komposisi fungsi ya. Jadi ada seperti ini teman-teman, fx sama dengan 1/2x tambah 3. Nah, gx itu 1/5x kurang 2, kan seperti itu ya. Nah, kita diminta untuk mencari f komposisi g inverse x. Itu kita juga disuruh mencari untuk g komposisi f inverse x. Pertama kita cari di sini bentuk inverse-nya teman-teman ya. Nah, bentuk inverse dari ini adalah kita gunakan step yang tadi. Saya akan meletakkan foto pembahasannya di sebelah sini. Lalu akan menghasilkan 2x kurang 6. Sedangkan G inverse itu akan menghasilkan 5x tambah 10. Jadi step untuk mencari inverse-nya sama seperti soal nomor 7, 8, dan juga 9 ya teman-teman. Video akan letakkan fotonya supaya kita fokus cara untuk mencari komposisi fungsi inverse ini seperti apa caranya. Jadi ketika kita menemukan komposisi fungsi inverse seperti ini, maka yang kita lakukan adalah membalik cara membuatnya. Kan jika di komposisi fungsi yang biasa atau yang normal tanpa inverse, itu langsung f komposisi g itu f gx kan gitu. Tapi kalau pada komposisi fungsi inverse itu akan menjadi g komposisi f inverse. Seperti itu teman-teman. Jadi kita balik. Ini juga akan dibalik menjadi f komposisi g. Jadi kita kerjakan dari yang nomor A dulu. Oke, kan kita udah balik ya. F komposisi G inverse itu akan menjadi G komposisi F. Ini ya teman-teman ya, yang sudah inverse, yang ini dipakai. Setelah itu kita masukkan G 2x kurang 6 sama dengan 5 2x kurang 6 tambah 10 sama dengan 10x kurang 30 tambah 10 akan menjadi 10x kurang 20. Nah, jika yang B sama seperti soal yang A, teman-teman. Ketika G komposisi F inverse X, maka kita akan mencari hasilnya itu dengan cara F komposisi G inverse X. Nah, seperti ini teman-teman. Yang dipakai tetap yang ini ya. Kita mulai dari seperti ini jadinya teman-teman. F akan mengambil nilainya G 5x tambah 10. Nah, nanti akan menghasilkan 2 5x tambah 10 kurang 6. Kita masukkan ini ya teman-teman ya. Kita pakai yang sedikit berbeda itu adalah pengertian dari ini inverse-nya. Kan inverse itu mengembalikan nilai sebelumnya. Jadi kita gunakan seperti ini konsepnya ya teman-teman. Nah, saya gunakan inverse-nya di sini supaya teman-teman ingat tidak memakai yang ini tapi yang ini ya teman-teman, yang sudah diinverskan tadi. Nah, setelah itu hasilnya adalah ini dikali dengan ini dikali dengan ini 10x tambah 20 kurang 6 akan menjadi 10x tambah 14. Nah, ini merupakan soal terakhir teman-teman. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan yuk kita bertemu dengan aku lagi di video penutup kali ini. Terima kasih teman-teman. Yeay, 10 soal sudah terlewati. I'm back. Gimana teman-teman? Ternyata 10 questions itu banyak ya pembahasannya. Tapi terima kasih banyak sudah menyimak dan juga mendengarkan sampai akhir. It meant a lot to me. Terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang kita sama-sama pelajari bisa bermanfaat bagi sesama. Tapi sebelum itu aku punya kata-kata. If you want to chase something, please remember these words. Dream it, believe it, and achieve it. Thank you teman-teman semua. I close it with Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Bye!